Dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia, Jenderal Besar Sudirman pernah terseret ke dalam arus konflik para elit-elit politik di tanah air, tepat 2 bulan setelah Sang Jenderal Besar terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan TKR. Cobaan besar yang berkaitan dengan reputasi Sang Jenderal menjadi taruhannya. Saat itu, kabinet di Indonesia diisi oleh duet Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin dengan kekuatan kabinet sosialisnya. Di lain sisi, muncul tokoh beraliran kiri yakni Tan Malaka. Tan Malaka merupakan Bapak Republik Indonesia yang beraliran Marxis atau komunisme. Dia juga yang mendirikan Persatuan Perjuangan sebagai kekuatan politik baru untuk menekan pemerintah. Konflik politik yang menyeret nama Jenderal Besar Sudirman dimulai pada tanggal 26 Juni tahun 1946, di mana saat itu Perdana Menteri Sultan Syahrir diculik di kota Solo oleh kelompok Tan Malaka. Alasannya, Sang Perdana Menteri dianggap lebih doyan berdiplomasi, dianggap sebagai orang yang hanya mengetahui teori belakang meja, tidak mengetahui bagaimana lapangan sesungguhnya, tidak menyelami hati rakyat dan secara peyoratif ia disebut kalangan oposisi sebagai pemimpin yang suka mengalah pada Belanda. Bagi kelompok Tan Malaka yang berseberangan dengan kelompok Syahrir, Indonesia haruslah berdiri teguh dan orang-orang ini adalah tokoh yang ingin merdeka secara penuh dari Belanda. Terlebih, pihak militer kala itu mayoritas memiliki pemikiran yang sama, di mana Sudirman dalam sebuah pertemuan Persatuan Perjuangan yang diselenggarakan di Purwokerto pada Januari tahun 1946 mengungkapkan bahwa lebih baik kita dibom atom daripada merdeka, tapi kurang dari 100%. Sikap Sudirman dan militer kala itu mencerminkan kritik keras terhadap lambannya diplomasi pemerintah kepada Belanda. Dikutip dari buku Soeharto, dalam sebuah biografi politik tahun 2005, yang ditulis oleh Robert Elson menyatakan, bahwa ada restu Sang Jenderal Besar Sudirman yang kala itu satu kubu dengan Tan Malaka dalam aksi penculikan tersebut. Pemerintah pusat yang geram akan polemik penculikan Sang Perdana Menteri, kemudian berusaha menangkap sang dalang penculikan yakni Jenderal Mayor Sudarsono, yang kala itu memerintahkan Komandan Batalion AK Yusuf sebagai eksekutor dalam operasi penculikan Syahrir. Untuk menangkap Sudarsono beserta antek politiknya, perintah awal kemudian jatuh kepada Letnan Kolonel Soeharto. Kemudian tepat pada tanggal 2 Juli tahun 1946, di tengah-tengah suasana yang sedemikian menegang, markas Resimen Wiyoro didatangi oleh Sunjoyo yang merupakan delegasi pemerintahan pusat. Saat itu, Sunjoyo bicara panjang lebar dengan Kolonel Soeharto perihal keadaan negara termasuk soal keterlibatan Jenderal Sudarsono dalam upaya kudeta terhadap pemerintahan. Kemudian di akhir pembicaraan, ia juga memerintahkan Letkol Soeharto untuk menangkap Jenderal Sudarsono sesegera mungkin. Selang beberapa jam kemudian, utusan lain pun datang. Kali ini sang utusan tersebut langsung membawa surat perintah presiden, yang isi perintahnya pun kurang lebih sama. Berkerut dahi sang Letkol di tengah dualisme para pemimpinnya, Soeharto kemudian mempertanyakan, bagaimana bisa ada seorang bawahan harus menangkap atasannya sendiri secara langsung, apalagi tanpa adanya bukti tertulis? Dikutip dari buku Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya, terbitan tahun 1989, kala itu, Soeharto kemudian memutuskan untuk mengembalikan surat perintah penangkapan tersebut, serta meminta agar perintah untuknya diberikan melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Lebih lanjut Soeharto berujar, walaupun saya menolak perintah tersebut, namun saya memberi jaminan atas keselamatan negara dan pejabat kepala negara, dan dengan segera, Resimen 3 yang ia pimpin akan mengadakan siaga penuh untuk menjaga stabilitas keamanan ibu kota. Dari penolakan inilah Soeharto mendapatkan label pembangkang oleh Soekarno dan menyebutnya sebagai opsir kopling. Dampak lain dari peristiwa tersebut kemudian terjadi pada tanggal 3 Juli tahun 1946 di Gedung Loji Gandrung, yang merupakan kediaman Sang Jenderal Besar Sudirman di Solo. Tepat pada sore hari, Menteri Amir Syarifuddin meminta Sudirman segera menghadap sang proklamator yang berada di Istana Yogyakarta. Perintah tersebut dibuat terkait dengan dugaan keterlibatan Sang Jenderal Besar terhadap kasus penculikan Syahrir, dan tuduhan tersebut meruncing ke arah dugaan usaha kudeta, yang di kemudian hari, peristiwa ini juga dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kudeta pertama saat Republik Indonesia belum berumur setahun. Sudirman bahkan dijemput dengan paksa, dengan ancaman ditahan di tempat kalau menolak oleh Detasemen Khusus Brigadir 29, yang dipimpin oleh Kolonel Dahlan. Perintah tersebut ternyata datang dari Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang dikenal juga berseberangan pemikiran dengan Jenderal Sudirman. Beruntung selang beberapa lama Wakil Presiden Muhammad Hatta menyejukkan suasana dengan menelpon secara langsung kepada Jenderal Urip Sumoharjo, menyelidiki perihal keberadaan Sang Jenderal saat insiden penculikan tersebut. Jenderal Urip sebagai bawahan langsung Sang Jenderal Besar menerangkan bahwa Panglima Besar Sudirman mustahil memberikan perintah seperti itu dan tidak terlibat akan peristiwa tersebut. Menurut Ajudan Presiden Soekarno yakni Mangil Martowijoyo, dalam bukunya Kesaksian Bung Karno 1945 hingga 1947, sebenarnya sudah beredar desas-desus akan ada sejumlah pasukan tentara dan politikus yang ingin datang istana untuk melakukan kudeta. Namun, bukan untuk mengkudeta Presiden Soekarno melainkan mengkudeta Kabinet Syahrir dan menggantinya dengan tokoh yang lebih progresif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara penuh, tanpa embel-embel kompromi untuk Belanda. Faktanya, bahwa pada tanggal 3 Juli tahun 1946 memang datang satu truk berisi belasan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng. Di antara nama tersebut terdapat nama-nama seperti Khairul Saleh, Muwardi, Jenderal Mayor Sudarsono, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Malik, Ahmad Subarjo, dan Tan Malaka sebagai pemimpinnya. Di antara nama-nama tokoh yang terlibat dalam kudeta tersebut, belakangan ada yang masih bisa masuk ke dalam kabinet bahkan menjadi menteri, bahkan pula di kemudian hari digelari sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Dan dari segi perlakuan serta sikap politis setelahnya terhadap pelaku kudeta tanggal 3 Juli tahun 1946, kudeta ini dapat disimpulkan sebagai kudeta yang penuh ampunan. Demikianlah sejarah kudeta pertama yang mengaitkan nama Jenderal Besar Sudirman. Silahkan sahabat mempelajari jejak dan fakta sejarahnya lebih lanjut. Semoga membuka cakrawala pemikiran kita bersama, dan semakin mencintai sejarah serta menumbuhkan nasionalisme kita bersama. Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa. Dan karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka, mari kita buat semangat estafet menolak lupa dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam Jas Merah.